Halo, halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, em, hari ini kita mau IG live lagi nih. Coba dong absen dulu siapa yang udah join malam hari ini. Boleh say hi di kolom komen dari kota mana teman-teman. Ya, halo, ada dari mana nih? Oh, nggak ada suara. Oh ya? Yang lain gimana? Suara saya kedengeran nggak teman-teman? Wah, ini ada Mbak Uma udah join. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman ya. Ada Mas Rizky, halo Mas Rizky. Ya, ada aku underscore Adit, halo. Ya, nggak ada suara. Oh, ada kok itu. Ya, oke, ada yang dari Purworejo ya, Christian underscore Putro, ada dari Tasik, ya, ada dari Balikpapan, ada dari Yogyakarta. Wow, luar biasa ya. Oke, teman-teman, malam ini saya mau IG live ya. Kita akan bahas topik yaitu alokasi aset ala pebisnis. Nah, malam ini saya nggak sendirian karena saya akan ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Uma Hapsari. Nah, coba saya ini udah join nih. Kita tunggu ya. Oke, halo selamat malam Mbak Uma. Halo Korifan, apa kabar? Kabar baik. Gimana kabarnya juga Mbak Uma? Baik, baik, baik. Thank you banget ya udah invite di sini. I'm very excited. Thank you juga Mbak Uma udah bersedia untuk hadir dan nyempetin waktunya ya. Suara kedengeran aman di sana Mbak Uma? Aman, Suaraku? Oke, oke. Nah, maaf, jadi udah berusaha yang terbaik lagi di luar kota. Jadi di hotel. oh, Lightingnya lagi di lagi mana di luar Mbak Uma? kerjaan. I, Ini, lagi parah. Sorry, I see. sorry. Sebentar. Saya pindah Ah, tempat. Bentar ya, saya nanti masuk lagi ya. Kalau mungkin boleh oke, di oke, sip. Oke, sambil kita nunggu ya, sambil kita nunggu Bauma lagi mau apa namanya, lagi mau pindah tempat dulu. Jadi malam ini kita bakal bahas apa sih teman-teman? Jadi malam ini kita bakal bahas yaitu alokasi aset ala pebisnis. Nah, mungkin teman-teman di sini ya banyak yang juga punya bisnis sampingan ya. Bisa itu apa namanya UMKM ataupun bisnisnya juga udah cukup besar ya. Nah, kesalahan yang mungkin seringkali dilakukan oleh teman-teman pebisnis adalah mencampur ya apa asetnya untuk bisnis dan juga mencampur asetnya untuk apa untuk investasi atau untuk keperluan pribadi. Nah, hari ini saya akan ngobrol ya bareng sama Mbak Uma Apsari karena Mbak Uma Apsari ini juga uh, latar belakangnya cocok banget buat sharing ke teman-teman karena Mbak Uma juga merupakan seorang pebisnis dan juga seorang investor. Ya, jadi kita bakal belajar bareng juga sama Mbak Uma ya gimana caranya untuk mengalokasikan aset secara baik seperti itu ya. Wah, ada ini ada cerita tentang saham. I've been in both of your classes, kelas Kak Uma dan sekarang lagi kelas Ko Rifan. Wah, thank you ya, semoga bermanfaat ya. Oke, kita coba cek apakah Mbak Uma sudah bisa join lagi. Oke, sepertinya udah. Nah, Halo Korifan, maaf tadi lightingnya drop. wow. Kayaknya cuma kecil banget. Oke, it's okay, Mbak. Oke, teman-teman, saya mau kenalin dulu ya. Ini adalah Mbak Uma Apsari. Jadi Mbak Uma Apsari ini adalah founder dari Amazara.id ya dan juga Mbak Uma Apsari juga merupakan founder dari Mendaki Kembali, betul ya, Mbak Uma ya. Betul. Dan Mbak Uma juga merupakan seorang book author nih, teman-teman, yaitu In My Own Shoes. Nah, yang belum beli bukunya boleh tuh beli di toko buku terdekat ya.
Oke, nah malam ini kita mau ngobrol dengan tema yaitu alokasi aset ala pebisnis. Anyway, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan nanti bisa drop di kolom Q&A juga ya. Nanti saya dan Mbak Uma akan coba untuk jawab beberapa pertanyaan ya. Oke, let's go. Langsung kita mulai aja ya, Mbak Uma ya. Ya, kita mulai dari mana nih? Nanti Oke, saya tanya nih ke Korifan. Soalnya masih pengen banyak belajar tentang saham juga. Nanti jadi kita langsung gantian aja ya kok ya. boleh. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih, Mbak Uma. Mbak Uma kan Iya. seorang pebisnis, latar belakangnya adalah entrepreneur, ya. Dan Mbak Uma juga merupakan seorang investor. Nah, pertanyaannya adalah kalau menurut Mbak Uma sendiri, ya, di circle Mbak Uma, apakah semua apakah semua pebisnis udah pasti investasi atau masih banyak juga sih yang belum kepikiran tentang investasi, Mbak Uma? Oke, ini pertanyaan yang sepertinya simpel banget, tapi sebenarnya di lapangan masih banyak banget miskonsepsi Korifan yang saya lihat. Dan Mm. saya sendiri dulu juga mengalami itu. Jadi dulu ketika awal-awal saya punya bisnis, orang tua kan emang ada bisnis. Jadi punya punya toko gitulah di Jogja. Tahun dulu Mm-mm. saya mulai Amazara. Jadi Mm-mm. followernya Korifan banyak yang belum tahu, Amazara ini intinya jualan sepatu. Kita punya brand sepatu. Jadi kita mulai itu 6 tahunan yang lalu. Mm. Dan ketika masa masih buka itu pun juga saya itu masih belum mengerti dan kami tentang investasi. Yang saya Mm. tahu gitu. Jadi cari duit dari buka bisnis, kerja, ya kerja dapat duit gitu. Cuman saya masih belum memahami bagaimana meleverage uang ini dan Mm. bagaimana uang berkembang sendiri dan segala macam. Jadi mungkin seperti banyak teman-teman yang lain juga saya nggak mulai dengan pengetahuan yang sangat besar. Ya. Saya taunya cari duit aja. Nah, cuman masalahnya di sini adalah ketika kita udah mulai bisa cari uang, uang masuk segala macam, itu kan kita ada cash masuk ya. Mm. Itu saya waktu itu dan juga banyak teman-teman di sekitaran saya itu um, seperti ada gajah di pelupuk mata bahwa ini sebenarnya ini tuh high risk banget gitu. Mm. Karena kan bisnis itu menurut saya high risk sekali ya. Mm. Jadi uang Betul. yang kan saya investasikan sendiri di bisnis, kita invest di bisnis. Jadi in a way Mm. juga kita investor di bisnis kita juga karena banyak kita ketika mulai bisnis kan kita bootstrap dulu ya. Gitu. Betul. Ini yang sangat besar sekali. Cuman kita ngerasa karena uang masuk, ngerasa aman-aman aja. Gitu. Ini yang miskonsepsi yang sangat salah sebenarnya. Mm. Mm. Kita harus mulai memikirkan buat bagi-bagi kan ini di mana dan saya itu baru berasa ketika tahun 2019 kalau itu saya sempat tutup sama Zara itu Mm. sama Zara sempat tutup jadi kita tuh rugi kan kalau untung kan ya happy aja duit masuk tapi ketika Mm. rugi udah mulai kelihatan tuh di profit and loss-nya Mm. merugi dan waktu itu saya lagi ada masalah pribadi juga saya lagi divorce jadi nggak konsen sama sekali Mm. akhirnya karena rugi-rugi terus kita tidak ada investor dari luar juga tutuplah bisnis ini tahun 2019 sampai waktu itu um, saya post di Instagram ya udah kita lelang aja jadi siapa yang bisa beli barang-barang ini at least dapat cash gitu Mm. jadi balik lagi ke pertanyaannya Korifan tadi menurut saya ini tuh jelas-jelas banget di depan mata tapi ternyata especially untuk pebisnis yang masih di awal-awal mereka mau go all in banget mereka tuh nggak sadar bahwa itu sebenarnya uang yang diinvestasikan sendiri ke sesuatu yang lumayan high risk gitu sebenarnya. Mm. Mm. At what diterus-terusin terus, kita harus udah mulai upgrade pengetahuan, kita meminimalisirkan resiko. Yang sayangnya belum banyak yang aware juga gitu. Oke, nah jadi memang mungkin banyak juga pebisnis di luar sana yang mungkin belum atau apa ya belum aware juga tentang dunia investasi ya Mbak Uma ya. Nah itulah sebabnya saya mulai waktu itu namanya mendaki kembali yang Korifan. Hmm. Jadi mendaki kembali ini basically kita simple banget. Mm-mm. Kita kepengen gimana caranya kita spread the word, spread the education supaya pebisnis itu kalau bikin keputusan bisnis ya harus berdasarkan data dan fakta dari angka-angka yang masuk gitu. Karena kita mungkin kalau masih bikin bisnis di awal-awal jeblar gitu kan ya udah sesuai dengan gitu. Cuman lama-lama kan ini kan ada resiko nih. Kita lama-lama punya karyawan, kita lama-lama harus banyak hal yang dipertimbangkan dan masih banyak yang decide tuh based on
Kalau saya lihat-lihat di Core Event juga kan ini ya, sepertinya masih banyak juga yang merasa bahwa oh kita investasi, kemudian Hmm. kita nggak baca gitu ya, nggak baca, kita nggak belajar, mau invest terus mau untung. Same thing with business kok. Kita Hmm. mau untung, tapi kita nggak belajar baca. Jadi basic keputusannya apa ini gitu. Jadi lupa gitu. I see. Nah, mungkin Mbak Mas sendiri boleh share gak tips-tips yang Mbak Uma jalani selama ini untuk alokasi asetnya itu antara bisnis, kemudian juga antara untuk investasi itu seperti apa? Ngatur cash flow-nya. Karena kan bisnis juga butuh cash flow pasti kan untuk bayar supplier, untuk bayar gaji karyawan, untuk mungkin sewa tempat. Nah, gimana sih caranya Mbak Uma untuk mengalokasikan aset atau cash flow tadi antara satu sisi bisnis harus running well, di sisi lain invest tetap jalan. Oke, nah karena saya udah pernah bangkrut, saya udah pernah tutup usahanya. Jadi setelah momen itu saya jadi jauh lebih realistis dan jauh lebih mikirin Hmm. diversifikasi gitu. Karena Hmm. positif-positifnya dan sekencang-kencangnya kita bekerja, the biggest aset itu kan diri sendiri ya, Setuju. gitu. Kita harus amankan diri sendiri juga gitu. Mungkin kita ketika create bisnis baru boleh nih all in semuanya gitu. Kalau lagi nekat. Cuman luck itu kan nggak datang 1000 kali gitu. Kita harus punya strategi juga. Nah, karena pernah ada pengalaman, oh ternyata bisnis itu bukan cuma untung doang, tapi ya bisa rugi dan naik turun gitu. Dengan pemahaman Hmm. sesimpel itu, Hmm. um, ini coba nih scale bisnis yang kepengen kita bisnis ini tuh butuh uang berapa itu dulu. Dulu ketika Oke. saya mulai tidak butuh banyak uang karena ya udah yang penting mulai dulu. Jadi kita kemarin di awal Amazira berdiri kita bootstrap, habis itu kita jatuh, habis itu kita bootstrap lagi. Nah, ketika masih pakai uang-uang sendiri aja cukup ya nggak masalah. Cuman kalau kita punya visi, bisnisnya mau digedein sebesar ini, tapi cash flow-nya segini kan nggak masuk akal, gitu. Betul. Itu buang-buang, itu tidak strategik sama gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan ada investor yang masuk ke Amazara, kita kerjasama dengan baik, dan dari situ akhirnya cash flow-nya kok ngambil Hmm. dari karena ada saya open for investment. Dan kenapa saya punya pemikiran kayak gitu, karena kan banyak ya yang kayak pebisnis ngerasa kenapa mesti ada investornya gitu kalau ini tipikal bisnis yang sustain dan profit gitu misalnya. Ya menurut saya karena pertama kita punya visi misi kan beda-beda, kita pengen Hmm. ngembanginnya sejak cash flow-nya sebesar apa. Yang kedua, saya menyadari bahwa saya sebagai Uma pribadi itu butuh sendiri uangnya. Berbeda dengan bisnis. Bisnis mau secinta-cinta apapun kita sama bisnis, tetap aja itu bukan Uma. Kalau bisnisnya bangkrut terus yang mau kasih makan Umanya siapa? Gitu. Jadi Hmm. punya anak, Hmm. jadi saya kakak ini di nih. Untuk diri sendiri itu ya harus ada ya, dana darurat pasti udah harus ada. Dan dana darurat ya udah pakai yang instrumennya cash dan liquid aja gitu. Gampang Hmm. diliquidin kalau saya. Terus biasanya yang nggak mendiliquidin kayak misalnya deposito gitu. Yang resikonya kecil banget yang namanya juga dana darurat kan gitu. Tapi kalau misalnya Yes. selain itu ya mulai belajar lah. Misalnya kayak saya kan punya anak saya sekarang umur 7-8 tahun. Dia kan pasti akan sekolah, kuliah, dan Hmm. saya nggak kuliah nggak bisa mendanai gitu misalnya. Nah, disiapin dari sekarang. Jadi sekarang untuk jangka panjang saya taruh di emas. Oke. Nah, sebenarnya kalau saham saya belum taruh di situ sama sekali. Kenapa? Karena Hmm. saya pelajarin gitu. Jadi Hmm. um, menurut saya kalau investasi ya memang harus siap pelajarin dulu, cari tahu dulu gitu. Lihat dulu Hmm. baru saya berani gitu. Karena sekarang kan saya invest high risk-nya kan ke bisnis nih, Mas Ihan. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi Oke. lebih low risk aja yang lain-lain. Oke, jadi tadi Mbak Uma ada mention bahwa yang pertama kita mesti fokus ke apa namanya ke bisnis dulu. Kita mesti tahu bisnis kita nih mau sebesar apa atau punya visi apa. Itu dulu yang pertama. Ya, Betul. kemudian yang kedua tadi adalah apa namanya kita perlu pisahkan ya. Tadi Mbak Uma ada state itu juga kan ya antara keuangan perusahaan dengan juga keuangan pribadi seperti itu Iya, ya. Dan kita juga apa namanya untuk dana darurat tadi Mbak Uma ada taruh di
deposito atau money market ya, dan juga tadi untuk misalkan tabungan pendidikan anak itu juga ditaruh di emas seperti itu ya kalau Mbak Uma ya. Karena memang kayak kalau emas kan mikirnya mungkin itu kan memang udah tahu nih plannya jangka panjang. Jadi memang ya nggak usah di apa-apain dalam jangka pendek gitu. Itu memang mau diambil kayak 15 tahun lagi gitu. Jadi kemungkinan besar value-nya naik karena belum pernah kan dalam 15 tahun turun gitu. Mungkin kalau sebentar-sebentar kan nggak. Jadi lebih kayak gitu sih kok. Tapi saya mau nanya balik nih ke Korifan. Kalau misalnya pebisnis pemula gitu ya. Kayak saya kan partner saya di Mendaki Kembali namanya Mbak Alia. Kita sahabat, Kenal, kenal juga ya. Mbak kenal Alia juga. juga kemudian invest juga gitu. Cuman sebagai meskipun udah di depan mata investasi saham itu kan saya bener-bener belum berani buat nyemplung ke sana karena memang belum take time untuk mempelajari gitu. Nah kalau menurut Korifan secara singkatnya nih kalau yang profilnya kayak saya nih kok, Mm. 3 hal aja deh yang kayak harus diketahui banget untuk pebisnis yang bener-bener running bisnis everyday day to day. Itu apa sih kalau mau mulai invest saham gitu kok? Oke, nah menarik banget nih Mbak Uma. Jadi kebetulan memang teman-teman yang apa namanya ada yang ikut kelas itu juga latar belakangnya pebisnis juga Mbak Uma. Nah mereka juga sering melontarkan pertanyaan yang sama. Saya nih sibuk nih tiap hari running bisnis ya kan. Kan saya nggak mungkin dong setiap hari harus ngepantau fluktuasi harga saham. Nah menariknya adalah gini Mbak Uma, saya sering bilang ke teman-teman bahwa kita ini sebagai investor di pasar saham, tapi menariknya adalah kita justru jangan put too much effort atau too much time di pasar saham. Loh, maksudnya gimana, Korifan? Jadi gini, kalau saran saya pribadi sebagai seorang pebisnis ya, saya sih lebih rekomendasi untuk investasi jangka panjang ketimbang trading jangka pendek. Kenapa? Karena kalau misalkan trading jangka pendek itu butuh yang namanya momentum. Ya, jadi misalkan banyak kan kalau teman-teman trader, ini by the way nggak ada yang lebih jelek atau yang lebih bagus, nggak ada, tapi ini lebih ke arah cocok-cocokan. Ya, jadi kalau saya ngelihatnya gini, Mbak Uma, kalau misalkan trader butuh yang namanya momentum. Ya, jadi ketika misalkan nih adalah indikator-indikator teknikal ya, misalkan ada istilahnya golden cross ya, berarti itu apa timing untuk beli. Kemudian dead cross itu timing untuk jual. Nah, time frame-nya itu cukup pendek ya, bisa mungkin ada yang ekstrim, ada yang harian, ada mungkin yang mungkin agak loose, ada yang mingguan. Tapi however, tetap akan kalau menurut saya akan mengganggu fokus ke bisnis. Nah, jadi yang pertama adalah kalau saya lebih rekomendasi buat teman-teman di sini yang mungkin juga punya bisnis dan baru mungkin kepingin untuk mulai investasi. So, I suggest long term invest. Kenapa? Karena long term invest kita nggak butuh waktu yang setiap hari harus ngeliatin harga saham. No. Ya, tapi it simply kita beli gitu ya saham yang fundamentalnya bagus, kemudian juga under value, dan kemudian kita lebih banyak buy and hold sebenarnya. Nah, jadi bisa time frame-nya tuh bisa 1 tahun atau 2 tahun. Nah, in the meantime, kita sebagai pebisnis bisa tetap fokus running bisnis kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pemilihan sahamnya. Nah, karena buat teman-teman yang mungkin running bisnis dan kemudian knowledge di stock marketnya mungkin masih awal lah ya, belum menguasai begitu banyak perusahaan di stock market. Saya lebih suggest untuk teman-teman bisa start dari perusahaan yang bisnisnya itu tidak terlalu volatile ya. Contohnya apa? Misalkan consumer goods atau perbankan ya, itu adalah contoh-contoh perusahaan yang bisnisnya itu tidak terlalu volatile sehingga fluktuasi harga sahamnya juga tergolong minim, Mbak. Compare let's say misalkan dengan saham coal mining misalkan ya, atau saham komoditas atau saham yang yang sifatnya cyclical. Nah, kalau yang sifatnya cyclical itu mungkin kita perlu lebih istilahnya karena volatilitasnya lebih tinggi, kita mungkin perlu untuk cek lebih sering, katakanlah seperti itu. Jadi Nah, itu kenapa, Mbak? lebih banyak effort kan?
Iya, lebih banyak effort, betul. Nah, jadi kalau misalkan buat di awal, saya suggest untuk pemilihan sahamnya coba deh misalkan yang consumer goods atau perbankan ya atau bisnis lain yang tidak terlalu volatile terlebih dahulu. Ya, kemudian yang ketiga adalah gini, ada juga strateginya kalau misalkan teman-teman ada juga gini Mbak, ada banyak teman-teman pebisnis yang dia mengalokasikan cash excess-nya, jadi dia misalkan punya bisnis, dia punya excess cash nih, yang Mm-mm. misalkan dia lihat, let's say dalam waktu 6 bulan ke apa atau lebih, ini kayaknya bakal jadi cash idle. Mm. Nah, jadi apa namanya cash excess-nya tadi dibelikan saham dan kemudian diambil dividennya. Nah, ada juga yang seperti itu, Mama. Karena di beberapa perusahaan di Bursa Efek Indonesia, ya, itu ada juga saham-saham yang memang dia setiap tahunnya itu konsisten untuk apa namanya, untuk membagikan dividen, Mama. Nah, jadi anggap aja kayak uang kita itu ada di bank, tapi kalau di bank itu kan mungkin 1% lah mungkin ya bunganya. Nah, tapi kalau diinvestasikan di saham yang konsisten memberikan dividen tadi, ya, let's say dividen yield-nya tuh bisa 5% atau 6% per tahun. Mm. Nah, jadi bahkan apa namanya dividennya tadi ya itu bisa digunakan untuk tadi. Jadi begitu dapat dividen, ya dividennya untuk jadi tambahan modal kerja juga. Itu sih kalau yang apa namanya tips-tips buat pebisnis, Mungkin Mbak. perbedaannya kadang-kadang gini kan, kalau misalnya perbedaan dan sekaligus kesamaannya gitu, kayak kalau misalnya ada bisnis ada excess cash kan, biasanya secara naluriah orang biasanya kayak oh mau kembangin bisnis lagi nih, ke arah mau mau dijadiin bisnis apa gitu, mungkin untuk diversifikasi juga, dan untuk supaya itu kan kalau ngembangin bisnis kan another active things to do kan, jadi kayak Betul. ini lagi jadi 5 dari 10 gitu bisnisnya ya, secara otomatis kita cuma punya 24 jam, tenaganya sekian, jadi terbagi-bagi gitu. Cuman kalau mungkin kalau excess cash-nya misalnya ada investasi, bisa juga mulai belajar ke saham supaya didiamkan dalam waktu yang lama, jadi bukan pilih yang trade sifatnya, tidak perlu terlalu banyak pengawasan, dapat dividen bisa diputerin lagi. Jadi uangnya tuh tertektokan terus ya kok ya. Betul, betul. Jadi uangnya jangan dibiarin nganggur, kasarnya seperti itu. Tapi ini mungkin nggak berlaku buat semua pebisnis. Katakanlah misalkan ada pebisnis yang let's say cash flow-nya mungkin cukup untuk 2 bulan atau 3 bulan ke depan, ya. Nah itu mungkin ya jangan ambil risiko dulu. Karena kan kita perlu aware juga bahwa yang namanya saham itu nggak selalu atau nggak setiap hari harganya naik. Karena bisa jadi kan harga sahamnya turun kan. Nah itu Betul. jadi ya, jadi memang tadi saya lebih suggest untuk invest jangka panjang. Nah, yang saya maksud itu adalah tadi si excess cash-nya tadi, Mbak Uma. Jadi kalau ada excess cash, mungkin bisa dipikirkan lagi antara either open bisnis lagi yang high risk juga, atau bisa juga untuk masuknya ke instrumen investasi saham. Jadi dia didiemin lama supaya nanti kalau ada dividen pun bisa diambil, gitu kok ya. Betul, betul banget, Mbak Uma. Nah, tadi kan Mbak Uma ada cerita juga ya tentang investment plan ya. Jadi seorang pebisnis juga punya investment plan. Misalkan mau gedein skalanya seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau boleh sharing nggak Mbak Uma mengenai faktor apa aja sih yang harus diprioritaskan buat teman-teman pebisnis kalau sedang menyusun investment plan-nya? Nah, faktor apa aja sih yang perlu diprioritaskan? Oke, yang pertama dulu, sebelum disusun investment plan bisnisnya, harus diketahui dulu bahwa kita dan bisnis ini dua hal yang separate, mau secinta apapun sama bisnisnya. Karena banyak banget di pebisnis yang baru mulai tuh kok, kayak Hmm, bahkan keuangannya tuh nggak dibagi. hmm, Satu rekening ya buat bisnis, ya buat pribadi segala macam. Nah, kalau kita udah dari awal nyampur-nyampur kayak gitu, kita jadi tidak punya pandangan yang objektif gitu loh. Kayak hmm. nanti uangnya mau masuk sebanyak apapun, kalau lifestyle yang kenceng sama aja, nggak kelihatan gitu. Nah, kalau saya tuh punya ini kok. Diawali dulu saya punya standar dulu nih. Misalnya hidup Hmm, saya yang gitu. Katakanlah misalnya 10 juta gitu misalnya ya. Ya udah 10 juta ini saya dapat dari gaji. Di gaji ini hmm, bisa kita. Jadi secara otomatis kita punya pikiran itu antara kita secara pribadi, Uma dan Amazara ini
ini beda gitu. Ini Dua hal beda. yang berbeda. Nah, dari gaji ini kita bisa hidup. Karena kan kita sebagai pekerja aktif, itu kan kita harus dibayar kan, terlepas dari performance bisnisnya. Nah, kalau kebetulan bisnisnya bagus, kita akan mendapatkan bonus dan lain-lain itu ya belakangan gitu. Cuman ini dipisahin dulu. Gitu. Setelah dipisahin, kita kan udah aman nih buat diri sendiri dulu untuk kehidupan. Baru nanti kalau kebetulan kita pakai uang sendiri untuk bisnis, ya kita pikirkan apa aja sih yang harus kita lakukan dengan skill yang kita punya gitu. Kalau saya awal-awal itu intinya fokus jualan dulu aja. Karena kita strategi bla 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 bla. Kalau misalnya barangnya belum kejual ya sama aja kita akan keluar tuh cost terus. Duit tuh akan keluar. Jadi yang pertama ini temukan dulu namanya product market fit-nya. Karena yang kita tawarkan sudah ketemu dengan market yang memang mau dengan produk tersebut, secara otomatis sales akan masuk gitu. Hanya kayak Corifan mengedukasi saham tapi ngedukasinya ke orang-orang yang lagi cari properti gitu ya, nggak nyambung. Jadi ini bukan marketnya nggak ada atau produknya jelek, karena banyak banget entrepreneur yang kayak oh produknya harus the best dulu, habis itu enggak gitu. Yang penting dicari dulu produknya apa, marketnya apa, ketemu, laku, jualan. Gitu. Nah, kan uang lumayan masuk. Dari situ baru diputuskan kembali, oh ini saya dapat market dan produk saya itu masuk di sini, saya harus kembangkan kemana. Macam-macam, ada yang bisa kembangkan itu ke dari segi distribusinya, channel distribusinya, ada yang dari segi brand value-nya, ada yang dari segi macam-macam gitu. Jadi tergantung visi misinya kemana. Nah, dari situ diukur lagi kemampuan kita tuh, kemampuan perusahaannya mampu nggak. Kalau tidak mampu, ada dua opsi. Ya, kalau mampu, ada dua opsi. Ini yang mampu ada tidak. Kalau mampu, kita pakai uang yang kita punya untuk berinvestasi. Nah, itu posisinya kita sudah jadi investor di bisnis sendiri. Gitu. Jadi jangan dianggap kita tuh bukan investor di bisnis sendiri. Kalau itu modalnya kita, ya berarti kan itu kita ada investasi di bisnis kita gitu. Jadi selain kita harus dibayar dengan gaji karena kita bekerja aktif, kita juga harus mendapatkan return dari investasi tersebut. Makanya harus dibuat pembukuan dan lain-lain supaya kita tahu 1 tahun tuh untung berapa. Kemudian ditarik dividennya gitu. Jadi keuntungan yang diambil sebagai business owner itu temanya berbeda dengan keuntungan yang diambil kita sebagai pekerja. Sebenarnya nggak rumit kok. Cuman dengan seperti itu kita tuh jadi tahu tepatnya di mana. I see. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang udah kecampur, Mbak Uma. Tadi kan Mbak Uma salah satu tipsnya adalah jangan dicampur ya. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang, aduh, ini sekarang udah kecampur nih antara pribadi sama untuk bisnis. Nah, gimana cara untuk solusinya, Mbak Uma, ke depannya? Rekening aja. Dong, kita bikin punya rekening satu bisnis, tidak harus atas nama bisnis, atas nama pribadi juga bisa kan. Yang penting, nah, jadi misalnya oke, kita punya modal 30 juta untuk bisnis, ya sudah itu modalnya. Karena kalau misalnya nggak dipisah, wah itu ngegerogotin kita terus kan. Kita juga nggak tahu, ditanya itu dulu gimana ya, modalnya berapa segala macam gitu. Kalau nggak dipisahin gitu. Jadi dipisahin dulu, jadi nanti kita tahu oh ini tuh kapasitasnya tuh segini, itu bisa buat ngapain gitu. Itu sebenarnya gampang banget kalau itu tinggal dipisah doang. Cuman banyak sekali yang masih campur-campur gitu. Nah, itu sangat tidak efektif lah. Oke, nah tuh jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin masih kecampur ya antara untuk pribadi, untuk bisnis ya, ya lebih baik dipisahkan supaya nggak pusing juga ya Mbak Uma ya. Nggak pusing. Terus kalau misalnya di rekening bisnis tiba-tiba ada biaya makan malam, biaya ini, biaya itu kan bukan seharusnya ditanggung bisnis kan. Betul. Gitu. Jadi harus sendiri-sendiriin lah gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara kan topiknya hari ini adalah alokasi aset untuk pebisnis. Nah, kalau saya punya pandangan gini, Mbak Uma. Seorang investor yang baik itu adalah memandang dari sudut pandang pebisnis. Ya, jadi contoh misalkan gini nih, kita mau invest di saham apa? Misalkan saham Telkom misalkan. Nah, kalau kita aja nggak paham bisnis Telkom, maka kita belum bisa disebut sebagai investor.
ya Betul, kan? betul. Begitu pula kalau misalkan kita pengen invest di saham MAP misalkan, karena kan berhubungan dengan misalkan Mbak Uma di bidang sepatu fashion, nah MAP kan juga ada tuh ya lini bisnisnya. Nah saya sebagai investor di MAP misalkan harus belajar juga nih apa namanya bisnisnya MAP itu apa, penjualannya gimana, profitnya gimana, ya kan? Nah sebaliknya kalau saya juga berpandangan bahwa apa namanya eh, pebisnis juga perlu memahami laporan keuangan karena kalau nggak memahami laporan keuangan mungkin cuma taunya sales habis itu profit tapi nggak ukur misalkan kayak kemampuan untuk membayar hutang ya kemampuan untuk apa namanya cash flow-nya ya itu juga bisnis akan jadi berantakan. Nah kalau menurut Mbak Uma sendiri apakah pebisnis dan investor itu juga punya korelasi yang kuat Mbak Uma? Iya, iya, saya rasa udah sama banget ya itu Kak. Soalnya ya seperti yang tadi, misalnya nih kita mau bisnis, orang bilang, oh ini mungkin apalagi samanya kayak gini kok. Orang bilang, oh ini lagi bagus nih gitu. Geruduk geruduk Hmm. geruduk ikutan gitu. Ini lagi bagus geruduk geruduk ikutan. Misalnya kayak oh ini bisnis apa ya? Misalnya bisnis lagi pandemi, bisnis bisnis em, vitamin gitu. Jual vitamin Hmm. lagi bagus geruduk geruduk gitu. Ya if you're lucky dapat kebetulan dapat supplier yang oke, marketnya ada, bisa jual tinggi, oke. Itu kan momen aja, but that's luck. Cuman kan kita kan sebenarnya punya expertise sendiri, kita punya kemampuan sendiri, kita punya supplier sendiri, kita punya cara sendiri gitu. Nah itu yang jangan gampang terpengaruh gitu aja orang bilang kuliner lagi bagus gitu. Soalnya banyak juga, Hmm. Uma kenapa nggak buka bisnis ini? Partneran dong sama saya di bisnis ini gitu. Ya nggak gitu konsepnya. Kita kan juga punya, kita kan harus punya, kita kan punya expertise sendiri. Kita butuh belajar di sini, butuh experience. Nggak bisa sekedar nyemplung aja gitu kok. Saya mau tanya balik deh kok. Kalau misalnya kayak di saham gitu ya, Hmm. kita kan tadi Korif bilang kita harus bisa analisis gitu. Gampangnya aja nih, kalau di laporan keuangan bisnis kan kita bisa lihat nih cashnya gimana. Kalau dari Korifan misalnya ketika lagi memutuskan oh I wanna invest in this company gitu, itu apa sih yang dilihat gampangnya aja kayak just a few things, 3 hal aja misalnya. 3 hal ya. Simple aja, Mbak Uma. Jadi yang pertama itu pasti kita pengen invest di perusahaan yang growing. Ya, Hmm, growing in terms of top line maupun juga bottom line-nya gitu. hmm, Jadi apa namanya? Kalau misalkan perusahaan tersebut let's say kita kan bisa tuh lihat laporan keuangan, kemudian kita bisa lihat track record-nya selama beberapa tahun ke belakang, ya kan? Nah, kita pelajari nih trennya gimana ya tentu kan kita pengen invest di perusahaan yang growing kan. Nah, tapi apa namanya? Bukan cuma itu, Mbak. Yang kedua adalah kemampuan untuk bayar hutangnya. Jadi yang pertama tadi adalah in terms of top line ataupun in terms of bottom line growing, profitable dan juga growing, ya kan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk membayar hutang, ya atau solvensinya. Nah, jadi kalau kita bicara bisnis yang memang kalau yang udah melantai di Bursa Efek Indonesia, biasanya memang yang skalanya udah cukup besar, mereka akan memanfaatkan yang namanya apa namanya hutang ya untuk hmm, meleverage bisnis mereka ya supaya bisa bertumbuh lebih cepat. Nah, yang namanya hutang itu kan kayak pedang bermata dua, Mbak Uma. Jadi bisa jadi hutang ini akan ngebantu perusahaan untuk scale up lebih cepat, tapi bisa jadi kalau nggak di-manage dengan baik, utang ini malah akan jadi bumerang buat si perusahaannya. Dan itu ada banyak contoh perusahaan yang kemudian akhirnya merugi, jatuh, karena dia nggak bisa bayar hutangnya. So, itu yang kedua. Ya. Jadi nggak apa-apa punya hutang, tapi kita ukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah cash flow-nya. Ya. Jadi bisa jadi di dalam income statement, oke, labanya naik ya dari 100 jadi 150, jadi 200, 250 dan seterusnya ya. Tapi pas kita lihat di cash flow-nya berantakan. Ya, jadi di cash flow-nya tuh negatif karena kan cash flow ini berbeda sama income statement. Ya, betul. income statement itu kan kita bicara oke, penjualan dikurangin dengan beban jadilah apa namanya profit gitu kan. Tapi not necessarily ada duitnya. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan perusahaan jual barang, tapi jual barangnya kredit, ya kan? Nah, akhirnya banyak piutangnya. Kemudian karena pandemi, karena satu dan lain hal, ya piutangnya macet. Piutangnya macet, ya akhirnya perusahaan nggak bisa bayar
supplier, nggak bisa bayar supplier, maka cost apa namanya bahan bakunya jadi tersendat, ya bahan baku tersendat, maka akan jadi produksi jadi berkurang, penjualan berkurang, jadi ada efek rantainya. Nah, jadi simplinya adalah tadi yang pertama adalah kita lihat dari laporan laba rugi lah ya, bahasa sederhananya. Ya sama kalau di bisnis kan juga tuh omsetnya berapa, bebannya berapa, profitnya berapa, ya. Kemudian yang kedua kita lihat neracanya, ya neracanya ada hutang nggak? Oh ada, tapi bisa dibayar nggak? Oh bisa, oh udah, berarti itu bagus. Kemudian yang ketiga tadi adalah cash flow-nya, ya. Tadi belum Ada. berarti yang income statement-nya positif, cash flow-nya juga pasti bagus. Kita pastikan cash flow-nya juga lancar. So itu tadi kurang lebih 3 hal yang simple Hmm. ya untuk Iya, teman-teman. banget sih kok, itu kan kayak sebenarnya kayak tiga tiga laporan keuangan aja gitu. Di bisnis kan tiga laporan keuangan, ya udah lihat itu bisnis untung atau enggak, dan ada growth atau enggak gitu ya. Kalau yang kedua secara neracanya dia mampu tidak bayar hutang, jangan-jangan growth-nya tinggi banget tapi kemampuan membayar hutangnya nol gitu kan, sama aja, stuck juga. Yang ketiga dari cash flow-nya, cashnya kalau minus 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 ya sama aja gitu ya. Kalau misalnya Iya. kayak yang lagi hot nih, misalnya kayak perusahaan-perusahaan terbuka di bidang digital nih kok. Mm-mm. Ini gimana? How to make sense of it gitu? Menurut kau? Oke. Oke, jadi gini, kalau kita bicara di saham di Indonesia nih, Mbak Uma, ya. Kalau kita bicara saham di Indonesia, rata-rata perusahaan yang perusahaan teknologi itu rata-rata eh, memang secara bottom line-nya belum hijau. Jadi Mm-mm. banyak yang masih merah, ya. Cuma Ini memang untung intinya ya kok ya. betul, belum untung ya. Tapi in terms of growth ya mereka memang growth-nya tinggi sekali gitu. Nah, jadi kalau saya lebih ke arah gini, kalau saya lebih ke arah tergantung risk masing-masing sih ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin saya akan lebih senang untuk wait and see. Hmm. Oke, perusahaan in terms of growth tinggi ya, tapi apakah growth tadi bisa dimonetize? Nah, itu kan dua pertanyaan yang berbeda, ya kan? Antara growth dengan monetization itu kan dua hal yang berbeda. Belum tentu perusahaan yang growth tapi bisa menghasilkan profitability, belum tentu juga, gitu. Hmm. Jadi harus seimbang nih. Ya, ada juga perusahaan yang udah profitable ya, tapi growth-nya udah very slow banget. Itu juga not my type gitu. So, kalau saya lebih ke arah gini, Mbak Uma. Kalau saya lebih ke arah nyari perusahaan yang growth-nya oke lah, masih double digit gitu ya. Hmm. Nggak perlu yang gede banget, tapi masih double digit itu udah oke banget sebenarnya. Tapi di sisi lain, tadi udah mulai terlihat adanya profitability. Nah, kalau Hmm. misalkan belum profit, gimana Korifan? Nanti kan kalau misalkan kalau kita bicara soal tech startup ya, rata-rata kan tadi memang belum bottom line-nya belum hijau. Nah, kalau saya akan lihat dari sisi cash flow-nya, Mbak Uma. Hmm. Gitu. Jadi apakah cash flow-nya ini udah positif atau belum? Karena Hmm. kalau misalkan contoh kayak Amazon lah zaman dulu, ya kan? Amazon zaman dulu juga merugi. Hmm. Tapi kalau dilihat dari cash flow-nya positif. Ya, ada Hmm. istilahnya mungkin free cash flow. Ya, itu Hmm. mungkin juga applicable juga tuh buat bisnis. Contoh misalkan nih kalau di bisnis kita buat bayar gaji karyawan segala macam, buat sewa ruko dan lain-lain ya. Kemudian masih ada cash sisa nggak? Ya, cash sisa ini yang digunakan let's say misalkan untuk nambah mesin, nambah karyawan. Nah, kalau misalkan masih ada sisa, itu berarti perusahaan menghasilkan yang namanya free cash flow. Nah, itu ada indikasi bahwa perusahaan tersebut ya meskipun sekarang belum profitable, tapi di masa yang akan datang bisa jadi akan profitable. Nah, itu salah satu yang saya perhatikan, Mbak Uma. Hmm. Gitu. Lagi ya, mau semodern apapun konteksnya, mau mau seperti apapun konteks, ada ini baru, ada kata orang begitu begini, tiga hal itu penting untuk dipelajarin ya atau dianalisis. Pertama dari Betul. tadi growth-nya, profitability, dari top sama bottom line-nya dilihat. Kemudian jangan lupa untuk melihat cash-nya juga. Kemudian dari segi kemampuan bayar utangnya tadi ya kok ya. Kalau misalnya
katakanlah nih kalau misalnya kayak semuanya nih udah terpenuhi gitu. Kemudian kalau kita lihat kan perusahaan seberapa seberapa besar chancesnya untuk ini akan growth secara capital gain dan juga secara dividen. Ini ngomongin tiga-tiganya udah kepenuhin semua ya. Misalnya Korifan ngeliat udah dianalisis semua oke semua. Kemungkinan untuk dia secara capital gainnya naik, secara dividennya dapat, itu seberapa besar gitu. Mungkin kita nggak akan ngomongin angka, cuman kemungkinannya bagaimana. Dan pernahkah ada case di mana itu udah dianalisis secara teknikal udah semuanya oke, tapi something happened gitu. Nah ini apa nih what happened yang bisa mempengaruhi meskipun kita udah berusaha banget untuk belajar nih 3 hal ini gitu. Ya, betul. Jadi gini, tetap ada case, tetap ada chance atau possibility di mana ketika kita sudah tadi ya secara income statement-nya sudah positif ya, kemudian dari segi neracanya juga sehat, artinya bisa bayar utang, kemudian cash flow-nya juga bagus, tapi tetap ada chance misalkan harga sahamnya flat atau harga sahamnya turun. Nah, karena ada faktor yang lainnya lagi nih, Mbak Uma, yang namanya adalah valuation. Ya, valuation itu berbeda tuh. Valuation itu artinya kita sebagai investor, kita membandingkan apakah harga saham per lembar yang kita beli saat ini lebih murah atau fair atau lebih mahal, kemahalan dari harga yang seharusnya. Mbak Uma. Contoh misalkan nih, saham A gitu ya. Saham A setelah kita lihat, ada tuh hitung-hitungannya. Contoh misalkan harga wajarnya dia adalah di Rp1.000. Tapi saat ini diperdagangkan di harga let's say misalkan Rp1.200 atau Rp1.300 per lembar saham. Nah, artinya apa? Meskipun 3 hal tadi sudah terpenuhi, tapi faktor yang keempat ini yang namanya valuation tidak terpenuhi. Artinya kita membeli lebih mahal dibandingkan dengan seharusnya. Nah, tetap ada chance harga sahamnya akan turun karena faktor valuation yang terlalu mahal tadi membuat harga sahamnya tertekan. Jadi pasar itu seperti mengadjust harga sahamnya ke level yang seharusnya seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya kalau selain yang 3 faktor tadi terpenuhi, kita juga perhatikan faktor valuasi nih, Mbak Uma. Jadi faktor valuasi itu apa? Sederhana, indikator yang paling sederhana ya. Banyak yang menggunakan price to earning ratio. Jadi artinya laba per lembar saham dibandingkan dengan harga sahamnya itu tidak misalkan di bawah 10 kali. Ya, jadi contoh misalkan gini, laba per lembar sahamnya Rp100, ya, maka harga yang dibayarkan sebaiknya tidak lebih tinggi dari Rp1.000, misalkan seperti itu. Itu contoh sederhana aja, tapi nggak saklek karena tetap kita lihat growth-nya, ya. Misalkan tadi laba per lembar saham 100, tapi kita bayar di 1.200, ya kan, berarti kan 12 kali lipat tuh, Mbak Uma, ya kan. Tapi growth-nya dia bisa 15%, misalkan. Atau 20%. Nah, itu tetap bisa dipertimbangkan untuk investasi. Benar. Jadi ada faktor keempat yaitu yang namanya valuasi. Betul. Jadi secara technical analisis INA itu, tapi kita juga harus lihat ini overvalued atau undervalued nih. Kayak betul, gitu ya. Betul. Jadi banyak belajar hal yang belajar hal yang simple tapi mendasar banget gitu untuk diketahui. Mungkin teman-teman yang di sini yang punya bisnis juga bisa diterapkan juga ke bisnis kita. Maksudnya untuk ngaca sendiri aja. Apakah kita sudah oke belum ini portofolionya nih kalau dilihat dari kacamata investor gitu. Karena kadang-kadang banyak yang bingung juga gitu kok. Ini bisnisnya ini bagus apa enggak? Indikasi bagus apa enggak itu gimana gitu. Apakah kayak tadi yang Korifan bilang, misalnya dapat secara laba rugi untung, tapi kalau semuanya masuknya ke piutang ya sama aja cash flow-nya jadi nggak positif nanti lama-lama misalnya gitu. Jadi ya ini bisa banget juga diaplikasikan buat teman-teman yang punya bisnis juga gitu. Nah, kalau dari segi bisnis gimana Mbak Uma? Kalau Mbak Uma sendiri sebagai seorang business owner gitu ya, sebagai seorang entrepreneur, pasti kan ada tuh catatan laporan keuangannya. Nah,
faktor-faktor apa aja yang Mbak Uma sering banget perhatiin atau pay attention closely gitu ya. Pokoknya indikator ini nggak boleh meleset gitu. Nah, Oh, ada kesamaan nggak dengan tadi kalau misalkan beli saham? iya, iya. Sama. Karena kan kadang-kadang kita harus tahan ya, ini ada rugi gitu. Terus kadang-kadang kita kita rugi, kita banyak pengeluaran, tapi kita tahu tujuannya apa. Jadi Hmm. belakangan gitu. Jadi nggak bisa kita lihat profit and loss doang gitu. Kita kan punya visi, punya misi ya. Misalnya kita Mm-mm. mau bikin produk yang bagus, misalnya. Produk yang, misalnya kita mau bikin sepatu nih, kayak kemarin kita habis launching sepatu yang kualitasnya naik banget gitu. Secara otomatis Mm-mm. HPP itu naik banget gitu. Mm. Bukan dari segi HPP aja, investasi yang harus kita keluarkan di awal untuk develop produk tersebut itu nggak kecil. Mm. Kita belum dapat hasil, kesannya kayak banyak banget pengeluarannya gitu. Mm. Lagi kayak misalnya, oke, kita untuk mempersiapkan project ini nih kita mesti hire orang-orang yang tepat gitu. Dan orang yang tepat ini butuh biaya juga. Mm. Makanya pengeluarannya besar. Cuman kalau selama kita sebagai pebisnis kita punya misi yang jelas, tahan dulu aja nggak apa-apa. Yang tapi harus ada clear ya. Exitnya nih di mana nih? Ini Mm. semua kapan? Gitu. Jadi sebetulnya similar banget sih kok. Sama kayak Mm. ini tuh kita keluarin segini worth it nggak ya untuk nanti bisa mendapatkan hasil yang sekian gitu. Dan nggak apa-apa juga ya sebenarnya kalau dalam bisnis kita berhutang ya, Mbak Uma ya. Nah, kan kayak misalnya gini, pilihan untuk kita bisa mengembangkan bisnis dan bisnis jalan dengan baik itu kan ada macam-macam. Ada yang pertama kita bisa cari investor. Enggak, dari diri Mm-mm. sendiri. Kita sebagai Bootstrap ya. bootstrap dulu. Jadi Mm. intinya punya uang berapa ya kita jalan dengan itu gitu. Kita plan ke depan dulu deh, kita all in gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dari cari investor gitu. Kalau kayak di Amazon kita ada investornya, jadi clear, ini diinvest berapa, kemudian ini penggunaannya dana untuk apa, dan arah perkembangannya kemana. Itu juga waktu awal kita dapat investasi, kita harus sangat clear dulu nih ngomong ke investor, ini duit mau buat apa. Mm. Investor tidak akan mau taruh uangnya ke sesuatu yang nggak jelas ini buat apa gitu. Mm. Kan misalnya kan kayak di saham orang pasti taruh di situ kan karena tahu kan ini perusahaan tuh arahnya kemana, ngapain. Betul, We're back, betul. jelas arahnya kemana. Kalau nggak jelas ya ngapain juga bingung kan. Itu investor. Nah, ketika kita diinvest, otomatis kita it's not a free money ya. Kita tadinya Yes. kepemilikan ya of course kita harus bagi sharing sahamnya dengan investor ini gitu. Yang fair enough dong gitu. Jadi kalau biasanya saya sering mau ditanyanya gini, itu ngukurnya gimana ya cara nge-value-nya gitu. Ya kembali Mm. lagi sama dengan yang tadi Korifan jelaskan. Banyak faktor. Bukan cuman untung rugi, bukan cuman cash-nya, bukan cuman posisinya gimana, bukan cuman omsetnya berapa, misi foundernya gimana, nama baik founder, Mm. kemudian visinya nih gimana. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi valuasi ini gitu. Nah, Mm. masuk it's clear that the company itu jadi milik, bukan milik sendiri. Jadi of course kita nggak bisa seenaknya aja nih gitu. Nah itu yang kedua, kalau misalnya ada investor masuk. Jadi yang kita tukar adalah sahamnya. Yang Mm. ketiga adalah dari hutang gitu. Kalau dari hutang kan tidak perlu kita share saham, tapi kita harus bayar bunga sekian gitu. Cuman susahnya biasanya kalau dari hutang kan kita harus punya jaminan, dan tidak semua pebisnis tuh punya jaminan gitu. Jadi semuanya ada plus minus sendiri sih gitu. I see, Tergantung I aja. see. Nah kalau I, misalnya saya sendiri biasanya kalau misalnya untuk modal yang sifatnya itu jangka panjang gitu, jadi nggak Mhm. balik gitu ya. Misalnya kita harus build infrastructure dulu, kita harus build tim dulu, kita harus develop dulu gitu. Itu biasanya saya pakai uang dari investasi itu gitu. Cuma Mm. butuh pengembangan nih, misalnya kita ada project A yang kita tahu ini cuma butuh modal aja gitu. Itu sangat tidak salah untuk minjem aja. Kalau di bank kan ada kayak kita punya rekening giro gitu kan. Kita Mm. punya miliar misalnya. Tapi kan nggak Mm. harus diambil miliar. Diambilnya kalau misalnya kita lagi butuh belanja barang banyak aja, kita ambil misalnya 500 juta. Kalau misalnya butuh lagi ya ambil lagi 300, tapi kalau lagi nggak butuh ya buruan dibalikin. Jadi ketika dibalikin kita nggak Mm. gitu. Itu juga instrumen pinjaman juga bisa seperti itu. Jadi sebenarnya opsinya banyak sekali sih. Banyak banget ya. Nah,
I see, I see. Oke, nih Bapak Adi ada beberapa pertanyaan mungkin kita coba jawab dulu ya. Ini ada Ya, iya. pertanyaan di kolom komen tadi ada dari saya lihat dari Redinda. Nah, ini Redinda nanya nih, izin tanya, saya seorang swing trader Oke. dan baru saja memulai bisnis. Nah, seiring berkembangnya usaha, nanti lebih baik saya merubah menjadi long term investor atau tetap saja menjadi swing trader. Terima kasih. Nah, kalau menurut Mbak Uma gimana? Korifan dulu deh jawab. Korifan dulu Oh, jawab. boleh. Oke, Tradernya. jadi kalau saya gini, swing trader, nah mungkin yang buat teman-teman yang belum paham, swing trader itu tetap time frame investasinya lebih pendek dibandingkan dengan investor yang jangka panjang, ya. Tapi lebih panjang dibandingkan dengan day trader atau scalper atau short term trader lainnya. Jadi swing trading ini bisa beberapa minggu ya atau bisa sebulan ya atau bahkan mungkin beberapa juga bisa 2 bulan gitu. Jadi tengah-tengah lah, dia nggak terlalu pendek tapi juga nggak terlalu panjang. Nah, pertanyaannya tadi adalah kalau misalkan usaha lebih berkembang ya lebih baik menjadi seorang long term investor atau tetap saja menjadi swing trader. Nah, jawabannya adalah sekarang gimana? Apakah Mas atau Mbak Redinda ini merasa nyaman sebagai seorang swing trader? Ya, kalau misalkan sekarang masih merasa nyaman sebagai seorang swing trader, nggak ada masalah untuk diteruskan. Apalagi kalau misalkan profitnya atau returnnya juga udah optimal sebagai swing trader dan juga bisnisnya tetap running well. Ya, tapi kalau misalkan ternyata tadi ya ada beberapa case ya di mana bisnisnya jadi terpengaruh karena nggak nyaman dengan gaya investasinya. Ya, artinya mungkin fokusnya terpecah, nggak bisa apa ya intinya jadi nggak maksimal di dua-duanya. Mungkin ada baiknya merubah gaya investasinya ke yang time frame-nya lebih panjang gitu. Jadi nggak ada paksaan atau nggak ada keharusan untuk menjadi seorang long term investor, tapi yang perlu di self reflection adalah sekarang gimana nih dengan menjalani sebagai swing trader, apakah returnnya oke dan bisnisnya gimana ya? Kita kan pengen dua-duanya oke kon, dua-duanya oke kan? Di apa namanya invest atau tradingnya jalan, di bisnis juga jalan. Nah kalau misalkan salah satu atau bahkan dua-duanya tidak maksimal atau tidak optimal, mungkin ada yang perlu dievaluasi dari gaya atau style investasinya. Nah, kalau saya kurang lebih seperti itu. Mungkin Mbak Uma ada pandangan lain. Kita kembali lagi ke what makes us comfortable kan, dan bagaimana lifestyle dan hidup kita gitu. Hmm. Kayak kalau misalnya saya nih, I'm a mother, terus kebanyakan alokasi waktu itu udah untuk anak, keluarga, sama untuk bisnis gitu. Ya nyamannya aja gimana. Misalnya ini ke daily keputusan aja deh. Kantor saya itu jadi satu sama rumah gitu. Itu kalau kalau misalnya pilihan itu dilempar ke pebisnis lainnya gitu misalnya ya, itu belum tentu itu jadi pilihan yang tepat gitu. Karena kan Hmm. kantor jadi satu sama rumah gitu. Kayak itu jadi nggak punya work life balance dong. Nanti jadi Hmm. dong gitu. Tapi buat saya it makes me super comfortable karena saya tinggal naik lihat anak, turun saya lihat kerjaan. Dan it save a lot of time di travel, di Hmm. biaya travel, biaya kesana kesini, waktu untuk kesana kesini gitu. Jadi at the end of the day semuanya tergantung ke nyaman apa enggak. Kayak tadi Korifan bilang, mau orang bilang juga orang bilang begini begitu begini begitu, ujung-ujungnya kita kan yang ngejalanin ya Hmm. gitu. Jadi as long as kita tahu pilihannya apa dan itu bagus buat kita, ya kenapa harus diterusin atau enggak, kembalikan aja pilihannya ke diri sendiri gitu sih. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini tadi kepencet lagi. Ada pertanyaan dari akun cerita tentang saham. Tadi ada nanya kalau Mbak Uma sekarang ada invest di saham atau tidak gitu. Nah, dan alasannya apa? Itu tadi sempat di-mention dikit ya, tapi mungkin boleh diulang sedikit Mbak Uma. Jadi kalau saya belum ada di saham. Sebetulnya sudah mendengar banyak sekali cerita, tapi karena saya itu konsepnya harus belajarin dulu nih. Tahu sikonnya seperti apa, belajarin dulu, at least ngerti dulu, baru nyemplung ke situ. Gitu. Jadi kalau misalnya
belum ngerti-ngerti banget tuh, belum terlalu berani gitu. Meskipun sebetulnya udah tahu gitu. Ini sesuatu yang jelas sangat berprospek dan harus ada diversifikasi ke situ juga. Gitu. Meskipun teman-teman saya juga udah di situ segala macam. Jadi kalau saya belum ada, dan saya masih ada di level dimana investasinya masih long term sekali. Jadi ngelihat kayak kebutuhan yang akan datang. Misalnya tadi kayak akan butuh kuliah gitu, pendidikan anak dan segala macam. Ya udah dipastikan dulu bahwa saya punya sesuatu yang nanti akan diambilnya panjang banget, tapi seenggak mikir tuh gitu. Itu misalnya di, karena taunya baru di situ aja gitu. Cuman I would love to open more doors and learn more about saham gitu. Cuman ya itu syaratnya harus mau belajarin dulu sih. Tapi yang menurut saya penting adalah harus didiversifikasi, karena kalau misalnya tidak diversifikasi, semuanya di emas atau semuanya di deposito, semuanya di P2P, semuanya di, atau semuanya di bisnis sendiri, nggak ada yang lain juga. Bisnis juga satu, yang lain nggak ada gitu. Itu juga sangat Risiko riskan. juga ya. Ya, itu bikin saya jadi ngerasa ini nggak enak nih. Jadi kalau buat saya sendiri yang penting adalah diversifikasi dulu. Ada yang long term, cobain yang short term boleh, tapi harus ada yang long term. Kemudian secara keamanan harus bisa dia mengakomodir apa sih keamanan kita gitu. Misalnya kayak asuransi ya of course gitu harus didulukan dulu. Dana darurat ya of course harus didulukan dulu gitu. Bahkan kayak bisnis juga jangan satu doang, kalau bisa ada yang lain juga gitu. Misalnya nih contohnya aja bikin sepatu gitu, tapi namanya bisnis, I have learned that bisnis tuh naik turun. Kita nggak ada sesuatu yang mungkin di atas terus tuh nggak mungkin. Dari personal branding juga kalau bisa mulai nih dijaga gitu. Ada bisnis lain di Jogja juga gitu. Itu juga harus tetap dijaga terus gitu. Jadi jangan terus mentang-mentang karena ada sesuatu yang ini lagi naik, terus nggak diversifikasi, tutup mata, nggak explore hal yang baru, nggak ngelihat sana sini gitu. Oke, ya setuju banget sih sama Mbak Uma. Mungkin kalau aku boleh nambahin dikit ya. Jadi pandemi ini sebenarnya ngajarin kita hal yang sangat berharga ya kayaknya ya Mbak Uma. Yaitu kita nggak bisa never depend on the single source of income. Ya, never depend on a single source of income. Jadi artinya ya jangan hanya bergantung pada satu sumber income saja. Ya, apapun itu. Kalau misalkan teman-teman sekarang punya bisnis, source of income-nya hanya dari bisnis, ternyata di era pandemi ada juga yang tutup. Kita hanya mengandalkan dari pekerjaan. Misalkan kita bekerja ya karena adanya pandemi, kemudian juga mungkin harus kehilangan pekerjaan beberapa ya. Nah, makanya mungkin teman-teman juga ada baiknya make a second source of income, third source of income, dan itu banyak banget source-nya ya. Bisa misalkan ada juga sekarang dia jadi karyawan, dia juga sebagai pemilik bisnis, dia juga sebagai seorang investor. Nah, itu kan berarti kan apa namanya, ada setidaknya ada 3 source of income, atau ditambah lagi dia juga merupakan seorang penulis buku misalkan, atau dia juga jadi seorang content creator, dapat kerjasama dari brand. Itu kan jadi kayak ada banyak stream source of income yang sebenarnya bisa kita raih teman-teman. Ya memang konsekuensinya adalah kita mungkin jadi lebih capek, bangun harus lebih pagi, tidur lebih malam, ya karena mungkin ada harga yang harus dibayar. Emangnya ya nggak sih kok? Benar banget. Gitu. Nanti dulu digaspolnya dulu sekarang, nanti tidur-tidurannya belakangan. Tapi kalau secara alokasi, idealnya itu gimana sih pembagiannya? Yang mana kemana berapa persen, mana kemana berapa persen gitu? Kalau untuk apa tuh maksudnya, Bapak? Alokasi ininya, investasinya ya? Oke, jadi kalau untuk alokasi investasi ini sebenarnya balik lagi ke goals-nya masing-masing. Jadi maksudnya gimana? Contoh misalkan pasti kan yang kita perlu untuk penuhi adalah kebutuhan jangka pendek dulu. Ya, misalkan nih misalkan teman-teman di sini masih single dan mungkin 3 tahun lagi, 2 atau 3 tahun lagi mau ada rencana merit misalkan. Berarti kan itu termasuk jangka pendek, ya. Nah, kalau misalkan goals kita itu kebutuhannya besar di depan, memang ada baiknya kita alokasi dananya itu diperbesar ke instrumen yang memang sifatnya adalah low risk low return. Ya, jadi contoh misalkan tadi kayak deposito atau
money market ya, mungkin lebih besar ke arah sana. Tapi kalau misalkan kebutuhannya beda nih, mungkin ada teman-teman yang oh enggak, saya sudah merit ya, kebutuhan untuk 1-2 tahun ke depan sudah terpenuhi, ada dana darurat, udah aman ya. Tapi saya ada kebutuhan jangka menengah nih. Contohnya apa jangka menengah? Contoh misalkan saya pengen, let's say 5 tahun lagi anak saya mau sekolah tapi di luar negeri misalkan. Nah itu kan kebutuhan jangka menengah tuh, ya kan? Nah aset kelasnya juga diperbesar lebih ke jangka yang menengah nih teman-teman. Contohnya apa? Misalkan kayak obligasi atau reksadana pendapatan tetap ya, yang sifatnya tetap relatif aman, tapi secara returnnya lebih besar dibandingkan dengan deposito atau money market tadi. Kan kalau kita bicara deposito kan lebih besar ya. Kalau kita bicara obligasi kan kuponnya lebih besar, mungkin sekitar 6-7% dibandingkan dengan deposito tadi mungkin sekitar 3,5-4% misalkan. Ya. Nah, kalau misalkan ini akan beda juga kalau misalkan teman-teman jangka pendeknya udah aman, jangka menengahnya juga udah aman. Nah, saya pingin untuk jangka panjang nih ya. Contoh misalkan saya pengen 10 tahun lagi saya udah bisa financial freedom lah. Saya bisa pensiun misalkan. Nah, itu memang cocoknya di instrumen yang jangka panjang ya. Salah satunya adalah saham. Gitu karena saham ya memang secara annual return lebih tinggi juga tuh dibandingkan dengan tadi deposito atau dibandingkan dengan emas, dibandingkan dengan obligasi, saham lebih tinggi ya. Tapi juga dibarengi dengan risiko yang lebih tinggi juga, apalagi kalau kita tadi belum belajar, teman-teman ya. Salah-salah malah kita beli saham gorengan atau saham yang overvalue atau saham yang hype gitu. Yang ada malah nanti kita akan merugi gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita lebih banyak jangka pendek, ya udah deh yang yang aman dulu ya. Tapi kalau kebutuhan kita lebih banyak untuk jangka panjang ya, yang jangka pendeknya udah aman, kita bisa pertimbangkan untuk di saham salah satunya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Mbak Uma. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, karena nggak berasa udah 1 jam. Ini ada pertanyaan dari Angela Ratih Kusumawardani. Nah, izin bertanya, Mbak Uma, belajar dari kegagalan, apa yang membuat waktu itu bisnis Mbak Uma sempat tutup? Apakah karena banyak piutang yang tidak tertagih, misal umur piutang di atas 6 bulan, or ada problem human resources? Terima kasih. Oke, kalau piutang enggak, karena kebetulan saya itu bisnisnya di retail dan online kan, jadi dapat uang gitu, nggak yang harus tagihin invoice terus belakangan gitu. Jadi sebetulnya utamanya itu adalah di price war-nya gitu. Jadi ini itu terjadinya tuh bener-bener gak blek gitu. Sebenarnya I should have known better dari sebelumnya. Dari setahun yang lalu tuh harusnya udah ada feeling gitu. Jadi waktu saya mulai 6 tahun yang lalu ya, itu growth-nya tuh cepat sekali. Kayak tadi jual sebulan 20 gitu, terus kayak in 2 years, 3 years tuh sebulan bisa ribuan sepatu gitu. Dan ketika growth-nya cepat banget, kita harus, itu kan uang kan muter terus ya. Itu pakai untuk supporting operasional terus gitu. Nah, semakin kita tinggi operasionalnya, overhead-nya kan semakin tinggi. Betul. Overhead-nya semakin tinggi, kita bikin kantor, kita bikin ini itu, dan yang paling mempengaruhi itu adalah harga pokok produksi kita tuh naik sekali. Dan itu nggak bisa kita baca dalam 1 bulan, itu harus dibaca terus. Jadi biasanya nih, awal-awal Januari, Februari, Maret, April itu masih bagus margin. Nah, yang jadi masalah adalah ketika inventorinya menumpuk, kita kan harus ada diskon untuk flash barang-barang tersebut. Jadi secara marginnya berkurang lagi. Sudah marginnya HPP-nya naik, tambah berkurang lagi. Gitu. Jadi mungkin yang dari awal margin ada bagus, tergerus dan lama-lama kan ini ya udah deh, ini yang penting kejual dulu gitu, karena inventory kan muter cepat sekali. Dari harganya terdiskon, HPP-nya naik terus, ini nggak
nggak masuk akal gitu loh. Jadi Hmm. agak gitu. Itu Berarti terjadi. lebih ke marginnya ya, berarti ya yang akan kemakan ya. Iya, nah sebetulnya kalau saya waktu itu punya uang banyak atau ada investornya mungkin nggak masalah karena bisnis rugi kan sebetulnya nggak masalah kalau Betul, terus secara cash flow. Nah bisnis betul. saya ini bootstrap dan Mbak Angie ya tadi. Jadi Ya. karena bootstrap ya otomatis kalau misalnya kita inventory menumpuk, customer ketagihan dengan minta diskon terus gitu ya, diskon diskon Mhm. promo, ini intinya masalah margin menurun-menurun, sedangkan overhead itu kan naik terus, Hmm. gitu. Karyawan kan harus dibayar terus. Terus habis itu sewa juga harus jalan terus gitu. Overhead yang ada naik dan naik, naik karena standar kita naik terus. Hmm. Jadi at point ketika itu ngerugi, 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 nggak nutup lama-lama ini cash flow-nya buat itu, Hmm. I gitu. see. Ketika saya menyadari itu, sebetulnya itu bisnis kan tutup itu bulan 17 Agustus tuh. Jadi lagi merdeka, orang-orang merdeka Hmm. kita tutup. Jadi 2019 itu ya. 15 gitu. Jadi pada waktu itu tutupnya bulan Agustus. Tapi sebenarnya kita tuh udah umumkan secara internal tuh dari awal tahun. Hmm. Kita itu nggak akan survive. Jadi pilihannya waktu itu saya bilang, itu waktu itu kan saya lagi really really nggak fokus ke bisnis lah. Baru ada masalah pribadi lagi divorce waktu itu. Jadi Mm-mm. benar-benar nggak bisa fokus gitu. Jadi saya sebagai leader saya mikirnya gini, ini pilihannya, ini bisnis harus diselamatin, saya harus present banget di bisnis ini. Saya harus Mm-mm. benerin secara mental saya nggak capable ya udah stop dulu aja karena kalau tidak di stop dan tidak diputuskan stop dari awal tahun Mhm. pilihannya cuma pilihannya cuma dua ya kalau di stop dari awal tahun mungkin kita berakhir nol di stop belakangan kita berakhir minus Hmm. udah minus ya udah kita stop dari awal aja kita jadi waktu Hmm. itu kita lakukan hal-hal yang bisa dilakukan lah misalnya ya kayak sewa nggak diperpanjang lagi karya Hmm. waktu itu ada surat perjanjian kerja sekian lama ya nggak usah diperpanjang lagi gitu jangan Hmm. ada efisiensi ini itu barang buruan di flash supaya cash bisa masuk terus gitu jadi memang sudah di planning untuk tutup gitu jadi ketika kita waktu itu saya info kalau bisnisnya udah tutup itu sebenarnya Mhm. udah internally semua orang udah tahu udah dari Hmm. udah lama gitu karena memang kita plan Hmm. buat gitu tapi ya daripada ini kan daripada malah jadi ngerugi saya utang sana sini malah menjibun lagi gitu jadi lebih baik udahlah ditutup aja direncanakan dengan baik gitu memang harus jalannya begitu ya udah nggak apa-apa one thing at a time Hmm. dulu setelah kelar segala macam kan we'll see lah nanti how it goes gitu cuman pelajaran besarnya buat saya adalah em, jangan jangan kita punya produk tuh nggak punya suatu keunggulan yang bisa membuat customer itu em, nggak mau bayar di harga tersebut gitu. Jadi misalnya kita mau Hmm. produk, ya kita harus punya produk yang berkualitas, bagus segala macam. Terus ya gimana caranya price banting-banting. Karena ada harga ada rupa gitu. Itu pelajaran besar sih buat saya. Makanya sekarang kita just really focus on making the best shoes possible aja. Gitu dengan harga yang fair. I see. Temu kok Oke. customer emang mau beli gitu di situ. I see, I see. Itu jadi pelajaran yang berharga banget dan pasti bakal jadi apa namanya motivation juga buat Amazara juga ke depannya ya berarti ya Mbak Uma ya. Pun nggak gampang ya kok ya. Cuman ya Nggak gampang ya. cobain aja dulu. Tapi tapi emang keren banget sih Mbak Uma, keren banget. Aku juga apa sempat ngikutin juga dan ngelihat sekarang apa bisa racing up lagi tuh keren banget sih. Gak semua orang mungkin bisa melalui hal tersebut. Yang kita pasti bisa jalin aja. Yang Ya, penting yeah. kita punya tekad, tapi kita juga punya analisis yang benar gitu. Kita punya rencana yang Yes. benar. Kita guduk semuanya dihajar aja gitu kan. Nggak ada plan, nggak ada strategi itu kan. Balik lagi nanti ke kita kayak bumerang tadi kok. Iya. Stepnya. Oke, oke. Nggak kerasa teman-teman ini udah 1 jam lebih nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Uma. Ya, mungkin Mbak Uma ada apa tips-tips atau closing statement atau advice nggak buat teman-teman yang sekarang nih sesuai dengan tema kita yaitu alokasi aset untuk pebisnis. Silakan Mbak Uma. Oke, nanti saya juga mau nanya balik yang terakhir sama Korifan. Cuman kalau dari saya, ininya buat teman-teman yang punya bisnis,
I know banyak sekali di awal-awal yang kayak ngerasa bahwa bisnisnya itu, this business is my baby, jadi saya mau kasih segalanya untuk bisnis ini gitu. That's awesome, the passion is there. Cuman jangan lupa juga bahwa business is still business. Itu berbeda dengan diri kita gitu. Kita harus bisa hidup, kita harus punya keuangan sendiri yang di luar bisnis. Jadi mungkin kadang-kadang dicampur-campur boleh awal-awal, tapi at one point kita harus tahu itu tidak boleh, mulai dipisahkan, mulai dipelajarin supaya kita ini secara individual juga bisa menikmati uang kita, kita punya backup, kita bisa punya investasi, kita bisa punya rasa aman lah atas diri kita sendiri. Nggak harus semuanya itu nyemplung 100% ke bisnis, terus kayak kita tutup mata, yang penting bisnisnya ini itu. Nanti kalau bisnisnya kenapa-napa, kita nggak punya safety net gitu. Dari saya lebih gitu. Nah, kalau boleh saya tanya sekali lagi kok untuk yang kalau dari Korifan untuk pebisnis terakhir aja nih, untuk pebisnis yang mau investasi di especially di saham gitu. Satu tips yang paling penting aja. Oke, tips yang paling penting buat teman-teman pebisnis yang pengen investasi di saham ya, yang pasti kita perlu belajar dulu ya. Jadi di saham itu instrumen yang sebenarnya bisa sangat-sangat promising, sangat-sangat menjanjikan. Tapi kalau kita tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, ya malah kita bisa menuai kerugian. Ya, udah ada banyak cerita di mana misalkan orang ke saham ya, tapi malah rugi dan kemudian jadi teriak-teriak gitu. Jadi kayak padahal sebenarnya itu mungkin salah dia sendiri. So, Pak, yang paling mungkin saya bisa kasih suggestion atau advice adalah pelajari dulu ya. Kemudian tadi kalau misalkan teman-teman pebisnis ini baru mulai ya, coba cari saham yang mungkin nggak terlalu volatile. Coba cari yang masih di dalam circle of competence-nya. Kayak tadi Mbak Uma juga sempat mention tuh ada expertise-nya di mana. Kalau jadi pebisnis harus tahu expertise-nya di mana. Nah, sama, investor juga sama. Harus tahu circle of competence-nya di mana. Contoh, misalkan saya sekarang belum tahu nih bisnis modelnya saham teknologi gimana, tapi kata teman saya begini-begini. Nah, itu harus ditahan tuh. Ya, kalau memang teman-teman belum paham soal bisnis teknologi, ya udah mungkin ya jangan dipaksain dulu, atau belum paham soal bisnis nikel atau soal apa gitu ya, jangan dipaksain dulu. Yang penting kita nyaman dulu. Nah, itu kata kuncinya. Ya, kita nyaman dulu ya. Oh, saya paham nih soal bisnis fashion ya. Maka coba saya cari di bursa ada kok ya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan bisnis aparel, berhubungan dengan bisnis lifestyle ya. Itu teman-teman mungkin boleh ya sambil pelajarin, karena mungkin udah tahu nih, oh ini saya tahu nih, yang penting nyaman dulu, itu kata kunci pertama ya. Baru setelah itu ya nanti teman-teman perdalam ilmunya pelan-pelan, baru tuh mulai keluar dari circle of competence-nya tadi ya. Oh, sekarang saya udah paham nih bisnis ini, boleh deh saya invest di bisnis ini gitu. Jadi kurang lebih itu sih Mbak Uma. Ya, jadi Gitu. ya, itu kayaknya advice buat saya. Ya, mulai Mbak Uma. Ayo semangat. Nanti saya sharing-sharing juga Mbak Uma. Thank you so much for the time, Korifan. Thank you so much juga Mbak Uma. Thank you buat teman-teman yang udah standby dari tadi ya. Semoga kamu suka dengan video IG Live kali ini. Stay safe, stay healthy semuanya. Thank you ya Mbak Uma ya. Sukses terus. Sampai ketemu. Bye-bye. Thank you semua teman-teman. Bye-bye. Good night. Good night.